hanya memberikan pilihan kita untuk kemudian boleh melakukan poligami. Gitu. Walaupun kemudian ayat itu bersambung. Terus gimana? Lam ta'dilu fawahidah. Fawahidah ya sudah. Jadi Kalau syaratnya kamu harus nggak, adil. ini syaratnya kan harus adil. Menikah lebih dari satu. Ternyata itu sunnahnya para rasul. Nabi Adam cuma satu. Kang Zulfikar, alhamdulillah ini ketemu Alhamdulillah. lagi kita di acara Layali Ramadan, malam-malam Ramadan yang penuh romantika, yang penuh kebahagiaan, keceriaan, dan ada juga CEO Sanak Media. Mas Tom, gimana kabar Mas Tom? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak penting lah. Agak emang lagi sakit ya? Hah? Lagi sakit apa lagi apa namanya? Lagi gimana ini Lagi badannya? capek kebanyakan terawih. Waduh. Jadi layali Ramadan ini mudah-mudahan nih dengan kita ngobrol-ngobrol, kita kemudian bisa mendapatkan salah satu keutamaan, salah satu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Walaupun ada Lailatul Qadar itu. Lailah Mubarakah. Lailah Mubarakah. Lailah Mubarakah. Jadi Kang Fikar, itu setelah podcast kita yang pertama itu, terus kemudian banyak kawan-kawan itu yang bertanya, baik di Instagram, kemudian di di WhatsApp begitu, tentang satu hal yang menarik begitu. Karena kita kemarin berbicara soal tradisi rumah tangga ya. Apa itu namanya, nikah, kawin, talak, rujuk, cerai. Ya, begitu. Terus di dalamnya juga kita berbicara tentang banyak hal lah. Nah, ini kawan-kawan masih penasaran, Mas Top, soal poligami. Iya. Jadi tema ini tuh tema yang krusial nih, dan tapi menarik juga. Makanya kemudian alhamdulillah Mas Top ada di sini karena memang kan Saya juga banyak pertanyaan nih. sebentar lagi ya, kira-kira apa ya? Sebentar lagi kemudian menjadi praktisi poligami. Katanya ilmu itu kan harus diamalkan. Iya, ilmu harus diamalkan ya. Ya, itu jadi kita berbicara malam ini tentang poligami. All things about poligami, atau dalam bahasa Arab disebut ta'addud ya. Ta'addud zaujat. Jadi kita pengen bertanya nih satu hal tentang poligami. Nanti saya juga bertanya. Oh iya. Kita penasaran ya? Penasaran ya? Penasaran ya? Ya, tentang poligami nih. Sebenarnya poligami itu bagaimana sih dasarnya dalam Islam? Gitu. Ada yang kemudian mengatakan poligami itu jatuhnya mubah. Atau jatuhnya sunnah. Kalau sunnah kan berarti ngerjain dapat pahala, Mas Tom. Muakkadah. Terminologinya kan begitu kan. Sunnahnya muakkadah lagi. Sunnahnya muakkadah lagi kan. Nah, itu gimana? Kang, coba kita eksplorasi sedikit. Kita bahas tema yang ini, pinggir jurang kayaknya. Yang Pinggir jurang ya. Apalagi karena ini pasti banyak nyakitin orang. Oh begitu, oke. Dan takut didengar sama istri. Nah itu masalahnya. tapi begini saja. Siap. Kan gitu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita-wanita yang kamu sukai, 2-2, 3-3, 4-4. Maksudnya masing-masing kamu itu ya 2, ya 3, ya 4. Nah gitu. Oh bukan dikali ya? 2 kali 3 kali 4 bukan? Tangki itu kan sigot perintah ya. Berarti perintah. kita ini mananya wajib atau apa itu? Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi awalnya itu wujub. Enggak semuanya Nggak perintah semuanya. itu kemudian harus dipahami sebagai wajib. Karena ada amrun aridi, yaitu sesuatu yang membelokkan dari makna Iya. wajib. Illa madalla dan khilafihi. Ala khilafihi kan gitu. Jadi jangan kemudian semua perintah dipahami wajib. Seandainya itu diwajibkan, sampean kuat apa enggak? Kuat secara apa nih? Iya. Kuat secara apa dulu? Oh iyalah Gimana mau bisa jawab belum dipraktekkan? Iya. Nanti kalau wajib sampean yang malah nggak kuat. Atau kemudian nggak kuat mainnya, juga nggak kuat kadang belanjanya, kadang nggak kuat celatunya. Nggak kuat celawat dan rewel. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi itu kemudian menjadi pilihan. Maksudnya pilihan itu boleh dilakukan
dan boleh juga ditinggalkan. Kan gitu kan, ada syaratnya juga bahwa poligami itu nggak semata-merta langsung kemudian mengikuti syahwat begitu saja, bukan hanya sekedar menyalurkan seksual gitu, bukan. Tapi ada hal lain. Bahasanya itu kalau kita sering dengar Gus Wahai itu nulung. Nulung tapi milih yang cantik. Gimana tuh? Lah iya. Gitu. Jadi nulung ya, pilih-pilih. Pilih nggak masalah. Oh, begitu. Ya kan nulung kan sesuka kita kan. Iya, gitu. iya, Jadi iya. satu pulau satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Jadi Baik. secara kesimpulan kan gitu, bahwa dalil yang disebutkan tadi fangkihu ma toba lakum minan nisa imasna wasulasa waruba itu artinya memberikan pilihan kita untuk kemudian boleh melakukan poligami. Itu. Walaupun kemudian ayat itu bersambung. Terus gimana? Dalam ta'dilu fawahidah. Fawahidah ya sudah, jadi kalau syaratnya kamu harus nggak, adil. syaratnya kan harus adil. Kita tahaqqaqo syarat, kalau syaratnya terpenuhi ya monggo saja. Tapi apa itu syarat mutlak? Artinya kalau kemudian nggak adil kan bukan syarat mutlak tadi itu. Atau syarat apa itu? Waduh, kalau kayak gitu itu apakah kemudian harus disyaratkan seperti itu? Nggak ada yang adil. Oh, nggak ada adil. Oke. Apakah kemudian harus dohiron wabatinan yang artinya mutlak? Berarti kita harus kemudian mencintai sepenuh hati, masing-masing itu 50%, 50%, bisakah seperti itu? Tentu itu nantinya mengarah kepada taklif malayuto. Artinya ada kemudian meskipun itu mubah, tapi kalau kita tidak bisa melakukan berarti itu mustahil kan diperintahkan. Loh. Tapi kalau kita pengen lihat sejarahnya dulu ya, Hmm. tentang poligami, tentu kan panutan kita Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu ya berpoligami. Bahkan kita tahu istrinya ada 11 kan ya. Nah, Ada 11 ya? 11 istri Rasulullah yang kemudian dengan akad lalu kemudian beliau gauli begitu kan, kira-kira ada 11 lah. Nah, sebenarnya Rasulullah itu poligami itu ada apa ya? Apakah kemudian ada latar belakangnya begitu? Apakah cuma syahwat saja ataukah memang ada hal-hal lain? Gimana Mas Maza? Saya kan bagian bertanya juga. di sini kan juga bertanya. Saya ingin tahu makanya. Iya, kita pengen tahu sejarahnya gitu. Tapi begini, Saya ngomong itu takut malah takut malah. membuka rahasia Rasulullah. Karena Bagaimana membuka rahasia? ada hadis ini. Hubi ba'ala ya min umuri dunyakum salasa. Dijadikan senang kepadaku dari urusan dunia kalian itu 3. Oke. Yang pertama at-thayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. At-thayyibu itu wangi-wangian. Ya, Ya kan? Kemudian yang kedua, perempuan. perempuan. Artinya Nabi itu diberi kesukaan oleh Allah untuk menyukai perempuan. Betul, memang saya pernah membaca gitu Bahasanya wong Surabaya ku wedokan lho. Sunahnya para rasul kan itu wangi-wangian, kemudian diantaranya ya bersiwak, wangi-wangian, termasuk diantaranya adalah Perempuan. menikah lebih dari satu. Ternyata itu sunahnya para rasul. Nabi Adam cuma 1. Mau ikutin yang mana? Karena umatnya cuma 1. Iya. Nah, ya dalam konteks itu wajuilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah itu kalau sudah sholat kan gitu, kayak orang kalau orang ngetrans gitu. Iya. Artinya dia sangat menikmati sekali kontemplasi atau meditasi yang ada di dalam sholat tersebut. Nah, dari situ kemudian dalam konteks Rasulullah sendiri, kalau memang Rasulullah itu sunnahnya Rasulullah beristri dari 11, ya kan? Saya mengatakan ada sunnah yang hukumnya haram. Ente percaya nggak ada sunnah yang hukumnya betul. haram? Ini bukan sunnah yang dilakukan mendapatkan pahala atau ditinggalkan mendapatkan dosa, tapi ini sunnah yang dalam arti dalam sumber hukum. Kan sumber hukum itu ada Quran, sunnah, ijma, qiyas lah. Bagian yang sini ini ada sunnah yang haram, ya, yaitu diantaranya adalah khususiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kemudian
kalau melihat sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lah kalau sejarahnya lah, antum yang lebih tahu gimana ini? Mas ini kan semuanya Iya, itu iya, kan iya. juga baca literatur semua Iya, iya. kan gitu. Jangan dimonopoli saya saja. Nggak, tapi memang Rasulullah tentu ketika menikah punya tujuan ya. Iya. Salah satunya tujuan dakwah. Hmm. Tidak memungkiri itu gitu, bahwa beberapa istri-istri Rasulullah memang dinikahi karena tujuan dakwah. Mm-mm. Dan Rasulullah menikahi istri-istrinya tanpa satupun yang tanpa Iya. wahyu. Dan Artinya itu semua semuanya tanpa. dengan wahyu. Oh, Betul gitu. Iya dong. Wah ini. Jadi Kita nunggu menikah- wahyu ini. menikah karena wahyu ya. Tapi begini, sekarang kita ngeliat sejarah Rasulullah gitu. Ada Rasulullah kemudian melakukan poligami lah, 11 gitu. Tapi memang di Al-Qur'an sendiri itu kan dibatasi 4 ya. Nah, Iya. sejarahnya dulu memang para sebelum masa Islam datang Tanpa itu kan batas. orang-orang itu tanpa batas menikah. Betul. Artinya 4 itu terlalu sedikit ya. Itu, Mas, artinya pada zaman Rasulullah semakin dipersempit. Iya. Yang dulunya tanpa Betul. batas menjadi 4. Alhamdulillah. betul. Ini arahnya kemana ini? Jadi syariat itu sebenarnya kan ingin menyedikitkan yang tadinya banyak kemudian lebih disedikitkan dari 10, 20 akhirnya menjadi 4. Begitu kan ya. Jadi 4 itu sebuah batas maksimal pada saat itu. Artinya nggak bisa dikatakan 4 itu banyak, sedikit sekali kalau dibanding pada masa sebelumnya. masa Sebelum itu. hancur sedikit sekali aja kita belum sampai ini. Nah, tapi begini ya, Rasulullah itu kan menikah ketika dia poligami itu pada usia 50-an tahun. Betul. Setelah Betul nggak sih? Sayyidah Khadijah meninggal. Sudah meninggal gitu, dan menikah itu 25 tahun bersama sebelum hijrah ke monogami. Madinah hanya satu orang, yaitu Sayyidah Saudah. Kalau saya nggak salah begitu. Baru kemudian setelah hijrah ke Madinah menikah tuh baru dengan Aisyah. Lah ini kita dapat Dengan- sejarahnya nih. Nah, begitu. Jadi kemudian Rasulullah menikah pada umur di atas 50 tahun. Nah, itu perlu dicatat itu. Betul, ketika Jadi kalau ada yang mau menikah di umur 30-an tahun, memang terkadang tidak berimbang ketika ada orang mengatakan pengen menikah lagi karena mengikuti sunnah Nabi, karena nggak tepat. Karena kalau ikut sunnah Nabi pertama harus Harus 50 tahun gitu. Harus janda dulu. Berarti harus mendapat janda dan janda Janda 2 kali. janda kaya raya. Kaya raya. Sayyidah Khadijah sepertinya kan janda 2 kali beliau ya. Iya, Artinya nyari yang jaraknya 15 tahun, Iya. lebih tua, janda 2 kali, Iya. punya anak sekian, Iya, gitu kan, iya. berapa putranya? Kayaknya bawa Dua. sekitar Iya. Ada Ada 2 ya? dari iya nggak tahu saya. Ya. Lupa. Kira wakol ya. Iya, tapi yang pasti ada lah begitu Iya, ada. anaknya ya. Artinya kalau mau ikut sunnah Nabi ya harus nyari yang seperti itu. Iya. Dan juga Susah berarti. Dan juga istri pertama meninggal dulu ya. Enggak gitu. Ini gimana ya? Gimana sunnah ini kan begitu memang Jadi Nabi. gini loh. Kata inti kan 50 kan sudah turun kan. Iya. Tapi kan Nabi itu dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah itu mengelilingi satu istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi wajib. Iya, Belum pernah saya baca ini. ngeri sekali tuh ya. Enggak. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang entah itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau memang pada masa seperti itu kondisi Rasulullah masih sehat-sehat aja. Itu loh. Iya. Ya kalau kemudian ada motif politis, motif apa, maka kita melihat Rasulullah secara keseluruhan bahwa Rasulullah itu dalam konteks menyebarkan agama Islam, dia menyedekahkan seluruh jiwa raganya untuk Islam. Ya. Apapun, kalau misalnya itu kemudian lu mau masuk Islam aja, aku kasih gitu. Jangan kan kayak gitu. Abu Sufyan itu kan dapat berapa? Ya. Untanya. Sementara orang Madinah itu nggak dikasih. Iya. Nah, kalau dilihat dari situ, Rasulullah kalaupun harus mengawini seseorang, nggak masalah itu demi mempersatukan suku yang saling berbeda-beda ini, kan gitu. Nah, itu yang kemudian kalau dilihat dari perspektif bahwa nikahnya Rasulullah tujuannya kalau dianggap politis ya politis, kalau dianggap dakwah ya dakwah. Iya, Kan gitu. tapi tentu semuanya itu berdasarkan wahyu. Wahyu. Sedangkan wahyu sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya sekarang Ilham. mau nikah lagi apa yang kemudian ilham? Tapi menarik ya. Banyak ya, banyak itu. Ada hikmahnya tapi kalau menikah lebih dari satu itu saya membayangkan ketika zaman dulu awal Islam itu kan terjadi banyak peperangan. Iya. Perang Uhud, perang Badar, apalagi yang jauh-jauh perang Yarmuk seperti itu.
Berangkat mereka pulang berbulan-bulan, kemudian ketika ada kabar kemenangan langsung menang atau tidak menang hanya kembali kan ke Madinah misalnya. Para istri dan anak itu kan menunggu di perbatasan, menunggu suaminya pulang dari perang. Iya. Tapi kan dia semuanya kembali. Ada yang tinggal nama saja dulu, mana ayah. Yang mereka jadi janda karena ditinggal perang. Termasuk Hafsah. Betul, Sayyidah Hafsah termasuk. Andai saja tidak ada kesunahan, tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu. Kan ini kasihan mereka para janda dan anak, siapa yang menafkahi? Betul. Artinya ini kan hikmahnya orang-orang yang setuju poligami semua nih. artinya kita melihat Realistis. Hikmahnya luar biasa sekali. Baik. Nah, tapi akhirnya sekarang kita masuk realitanya lah. Memang di dalam fikih Islam yang namanya poligami itu hukumnya ya dalam arti tidak haram lah. Kan begitu ya? Ya Tidak halal gitu aja. Ya halal lah, boleh dilakukan gitu. Boleh. Dan batasannya dalam Islam 4 dalam fikih seperti itu. Dan tidak ada yang mengharamkan ya. Tidak ada yang mengharamkan. Nah, pada konteks saat ini sekarang. Di mana kemudian banyak fenomena-fenomena fenomena-fenomena yang kemudian rasanya kok kurang baik lah begitu ya. Di sisi mana itu? Misalkan salah satunya begini, misalkan ada nih seseorang yang kemudian karena alasan boleh poligami, akhirnya dia menikah dengan perempuan lain misalnya tanpa izin dari istri. Oh, artinya berarti kita sekarang masuk ke hukum agama, ke hukum negara. Kan kalau di dalam negara aturannya bisa menikah untuk yang kedua dengan syarat dapat izin dari salah satunya itu. Salah satunya itu. Kayaknya di kompilasi hukum Islam begitu ya. Salah satunya begitu. Jadi salah satu syarat untuk boleh menikah lagi itu harus mendapatkan izin. Itu aturan negara ya. Aturan negara. Izinnya secara lisan atau tulisan? Tertulis itu. Bahkan itu pakai sidang. Pakai sidang. Itu kemudian dihitung bagaimana kemampuan suami. Nah, yang rata-rata terjadi itu istri kedua biasanya siri. Karena pada nggak mengizinkan yang pertama. Ya, syarat mustahil kan. Lebih baik mohon maaf daripada itu. Mohon izin. Maaf ya. Nah, itu yang terjadi. Saya itu pernah jadi saksi ahli ya kan gitu. Jadi dalam konteks itu ini cerita saja ya. Mau menikah atau saksi ya? Udah lama prakteknya. Jadi seorang anggota itu maksudnya dari salah satu angkatan ASN. Matras ya. Oh, oke. Itu kemudian melakukan poligami sampai sampai punya anak 2. Maksudnya poligami ini maksudnya nggak ketahuan. Nah, lama kelamaan akhirnya itu pecah itu masalah. Istrinya itu kemudian nggak terima, kemudian nuntut di pengadilan. Lah, yang pada saat itu ya secara singkat saja, apakah pernikahan itu sah atau tidak, kan gitu. Betul. Karena yang jadi saksi di situ adalah adiknya perempuan 1, 2 dengan wakil dari laki-lakinya itu juga adiknya dari itu sendiri. Nah, singkat kata, saya yang dimintai saksi ahli itu adalah sebagai ahli hukum yang mengatakan bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i, saksi perempuan itu nggak bisa untuk pernikahan. Oh, saksi yang tadi itu laki-laki dua perempuan. Ya. Kemudian 1 laki-laki, kan nggak bisa kayak kurang gitu. 1 mestinya dia. Ya kan, kalau dalilnya itu kan wasyahidai adlin, kan 2 laki-laki yang adil jadi saksi. Singkat kata begitu. Ketika itu di pengadilan kan gitu. Akhirnya ya kena pasal itu. Berarti kalau dalam pidana itu bisa 5 tahun maksimalnya. Berarti rusak akadnya. Nah, itulah masalahnya itu. Karena dia tidak izin kepada istrinya. Gitu loh. Nah, dalam konteks seperti ini, apakah kemudian itu kena pidana karena nggak dapat izin atau walinya saksinya yang tidak memenuhi tadi? Karena nggak kena pidana karena nggak dapat izin. Oh, nggak gitu. Karena memang sudah terjadi bagaimanapun kalau ngikutin mazhab Hanafi itu sah loh. Iya kan?
Tapi kenyataannya kalau kita yang berlaku madzhab Syafi'i kan gitu, itu kemudian dianggap tidak sah kan gitu. Terus di penjara berarti. Karena saya dimintain sebagai saksi ahli, saya nggak mengikutin selanjutnya putusannya bagaimana kan gitu. Hanya saja apakah ini kemudian menjadi polemik ya yang terus berkepanjangan, ataukah kemudian didiamkan saja hingga sekarang nggak ada peninjauan kembali. Oke. Gitu. Oke. Nah, artinya selama kemudian yang siri itu aman-aman saja, ya istrinya yang itu nggak tuntut, nah itu kemudian ya banyak kemudian ASN itu yang punya simpanan. Berarti ini delik aduan begitu? Ya, delik aduan siri. Berarti ini penting juga gitu. Kalau kemudian seorang istri dia dipoligami tanpa sepengetahuan dia, maka itu secara hukum bisa dipidanakan. Asalkan kemudian istrinya dia melapor kan gitu. Nah, ini juga kemudian si istri juga serba salah kalau dalam kondisi seperti itu, Mas. Mas Mabda takut. Kalau misalnya nggak bisa ngomong maksudnya. Kalau misalnya itu kemudian suaminya dipenjarakan, terus dia dapat nafkah. Iya, dapat nafkah dari siapa? Nah, itu loh masalahnya. Akhirnya kebanyakan kasus yang ada itu sukut semua. Diem semua. Artinya ya sudahlah kan gitu. Berarti kalau seperti itu memang begini ya. Kita kan menganggap bahwa kita ingin yang namanya poligami itu hidup komunikasinya bareng-bareng. Istri pertama, istri kedua bareng-bareng. Begini loh. Sama-sama enak gitu. Begini saudara-saudara. Kita ini memposisikan poligami itu antara madu atau racun. Madu-madu itu loh. Iya. Ya antara satu istri dengan istri yang lainnya. Iya. Itu kemudian dianggap sebagai saingan. Sehingga yang timbul adalah bahwa senang dan tidak senang, cemburu kan gitu. Padahal hakikatnya tidak begitu seharusnya ya. Nah, gimana itu? Gimana kalau diubah sudut pandangnya? Nah, ini penting. Anggap saja itu saudara atau adik kamu. Ini dalam sudut pandang laki-laki. Belum tentu belum perempuan. Perempuannya harus kayak gitu. Oh iya. Gitu maksudnya. Perempuannya harus kayak begitu. Iya, harus kayak begitu. Itu ya juga sama seperti kamu. Masa kamu bisa berbagi makanan, berbagi suami kok nggak bisa? Ya gitu. Nggak gini Kang. Tadi begitu. Ada laki-laki yang cenderung akhirnya sukut, dia diam dan kemudian tidak mau tahu, tidak mau dikasih tahu sama istri pertama. Berarti kan dia menganggap bahwa poligami ini adalah sesuatu yang salah sebenarnya. Karena takut. Kalau takut kan orang yang takut biasanya orang yang salah begitu kan. Benar nggak sih? Salahnya gimana? Kan gitu. Yang mungkin itu yang nggak bisa itu adalah ketika kita menyakiti secara perasaan. Baik. Gitu loh. Secara perasaan itu kalau Nabi sendiri ya mohon maaf kan gitu ya. Mohon maaf. Gimana kan kemudian dia menyebut Khadijah di hadapan Aisyah dan Aisyah kemudian cemberut kan gitu. Betul. Kamu ya ini ada rahasia nih. Di dalam kitab fikih itu gini. Dulu itu Aisyah itu Nabi itu dikasih makanan sama salah satu istrinya. Lalu kemudian baru nyampe di pintu, makanan itu ditampel sampai jatuh ke bawah, sampai piringnya pecah. Itu pernah terjadi. Itu terjadi. Maka kemudian Rasulullah bilang at-ta'amu bit-ta'am wal ina'u bil ina'. Makanan harus diganti makanan, piring harus diganti piring. Nah, artinya apa? Kecemburuan seorang wanita itu memang selalu ada. Fitrah begitu. Fitrah. Dan Nabi pun ketika seperti itu. Lalu kemudian ketika seluruh istri Nabi ditantang untuk cerai sama Nabi, ada yang berani? Nggak ada yang berani. Nah, itu kasusnya Rasulullah. Lah kalau sekarang ya kalau berani. Nah, iya. Nah, kalau sekarang kalau Anda tidak suka ya silakan saja ngadukan cerai. Ya kan? Nah, tapi anak-anak di dalam Islam itu nggak ada bekas anak itu nggak ada. Yang ada itu bekas istri. Nah, maksudnya anak itu tetap jadi tanggung jawab bapak. Iya kan? Sementara kemudian istri kalau sudah ikatan pernikahannya udah putus, maka ya sudah nggak nafkahin lagi. Sudah nafkahin lagi. Iya. Tapi dalam Islam ada apa, dalam Al-Qur'an dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita harus bermuasyarah sama wanita itu atau istri kita itu dengan hal yang ma'ruf, dengan hal yang baik. Nah, poligami itu kemudian ketika dikatakan istri cemburu,
tidak bisa dipungkiri, berarti kan ada hal yang menyakiti dia. Begitu nggak sih kira-kira? Iya, iya, Nah, asyura bil ma'ruf itu masuk nggak? Bahwa kemudian kita tidak boleh menyakiti hati istri, lalu dengan tidak boleh itu, Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dalam konteksnya ya kita kemudian yang paling kelihatan saja lah. yang paling kelihatan. Iya sih. Saya kan pernah bilang bahwa meskipun saya punya istri bisa menyintai istri tetangga kan. Iya, iya, iya. Nah, apa kayak gitu nyakitin? Iya, oke. Tapi kan hanya di hati. Hanya di hati Kalau saja kemudian kan. jadi tindakan Jadi sampai tindakan akad, dari sama aja kan kayak gitu. Ya kan? Artinya dalam konteks bahwa soal kemudian kecenderungan hati itu Allah yang punya, yang tahu kan gitu. Soal kemudian bahwa itu harus sama sesama istri itu bisa kelihatan dan ketakar. Oke. Itu. Maka dari itu konsep poligami ini tetap dipertahankan di dalam Islam. Iya. Karena apa? Kalau ente menyebutnya itu adalah pintu darurat, ya kan? Kalau saya itu pintu leha-leha. Kenapa itu? Gimana Pintu menjelaskan leha-leha. leha-leha itu? Ya pintu leha-leha misalnya kayak gini. Ente bisa nggak jaga istri nggak selingkuh, gitu kan? Nah, terus kemudian kalau istri nakal tanpa sepengetahuan Anda kan gitu. Lah terus Anda dikhianati terus gimana? Sakit, tapi itu Nah, perempuan. Iya kan Kalau laki-laki perempuan. gimana? Lah kalau laki-laki kemudian lah terus gimana terusan? Dalam Ayo. dalam artian begini, Ayo. Kang. Ya kan ada misalnya. misalnya ada sebuah jalur darurat. Jalur darurat. Berarti kan kalau memang udah nggak tahan lagi, Iya. sudah tidak ada apa namanya hal-hal lain yang kemudian akhirnya mengharuskan atau menghajatkan poligami, baru poligami kan begitu Ya, kan? iya. Iya Tapi kan? kalau misalnya nggak ada unsur apapun, Ya kalau nggak ada udur apapun, Diciptakan apakah? udur. oh gitu. Wah ini buat ini ya. Enggak, tapi pertanyaan saya itu wa'asyirna bil ma'ruf, apakah kemudian poligami itu menyakiti perempuan apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya kalau dinyakitin hati ya nyakitin Oh, hati. nyakitin hati. Lah kasus Aisyah sama Nabi kayak Iya, gitu, iya, apakah iya, kemudian Nabi dianggap nggak wa'asyiruhunna bil ma'ruf? Iya. Gitu loh maksudnya. Ya kalau dibilang cemburung, sahabat para istri Nabi itu kalau tengkar ya juga Oke. ya juga seru kok. Kalau Oke. saya melihatnya yang penting berusaha untuk adil. Artinya Iya, itu adil. yang harus selalu diusahakan. Diusahakan gitu. Artinya adil tidak selalu secara matematis kayak ya. Iya. Artinya memang Proporsional. misalnya dalam hal misalnya mentaksim membagi waktunya. Nah. Jadi misalnya kapan ini jadwalnya siapa, paling tidak sudah terbagi waktunya, terbagi nafkahnya. Ya, paling itu, tidak kan itu, begitu. itu. Kayak begitu ya penjelasannya. Ya, Ini saya bertanya maksudnya. itu adil yang dituntut itu memang adil Iya, dohir. betul, ya. Adil dohir. Adil dalam artian nafkahnya. Iya, Nafkah. artinya tidak soal Nafkah perasaan materi. ini ya. Bukan soal yang materi. dohir, yang konkret. Hmm. Ya misalnya kalau satunya Livina, Hmm. satunya ya Livina. Kalau Iya, nggak iya, sesama ya R3 kan gitu loh. Kalau satunya kemudian Pondok Indah, ya Pondok Ungu satunya kan gitu. Pondok Hijau juga. Nah, kan gitu. Yang penting sama kan Iya, gitu. iya. Tapi ada fenomena begini, Ikang. Ada nih misalkan nikah. Istri yang pertama itu misalkan nafkahnya 3 juta. Ketika dia dapat istri yang kedua, maka istri pertama mendapatkan nafkah ditambahin 2 juta. Istri yang kedua ini pada posisi yang sama saat istri pertama belum mengizinkan nikah. Jadi 3 juta, istri kedua 5 juta. Nah, tambah lagi ketika dapat istri ketiga. Istri pertama nambah 2 juta lagi. Tahu banget ya. Enggak, ini Ini praktek ada tajribahnya siapa? Enggak, bukan tajribah saya nggak mungkin kayak gitu, nggak berani saya minal khaifin. Tapi kemudian begitu yang terjadi. Nah itu kan berarti apa namanya konsep dari sisi nafkah juga berbeda ya, mungkin karena yang pertama itu ngerasa sakitnya lebih banyak, akhirnya ditambahin sekian. Padahal kalau secara fikih itu malah menarik ini. Kalau ada suami menikah lagi dengan istri yang baru, justru yang mendapatkan waktu lebih longgar, waktu banyak adalah untuk istri yang baru. Artinya misalnya setelah akad nikah itu kan diberi kesempatan hari lebih panjang bersama yang barunya, bukan gitu ya? Gini, sebelum saya jawab itu, ada beberapa alasan ya yang kemudian kalau Mas Mabda menyebutnya pintu darurat ya. Kita ini kan sudah nikah semua ya, kan? Nikah satu. Iya nikah satu kan. Anda bayangkan
kalau istri Anda sudah menopause. Oh gitu ya. Sementara Anda menginjak pada puber kedua. Masya Waduh, Allah, kita repot belum ini. mengenal itu. Repot kan? Udah praktek ya. Enggak masalah, Iya, iya. itu aja, itu Oke, aja oke, dulu. gitu. Realitanya begitu ya. Nah, itu loh maksudnya. Tapi itu kan masih dalam sudut pandang laki-laki. Apa namanya? Masa yang dilihat perspektifnya laki-laki aja kalau udah menopause, kalau perempuan kan juga Ya kalau gitu. perempuan kan ada expirednya. Mohon maaf, Ini ditonton istri Mas. mohon maaf ya. Mohon Iya, maaf. iya, iya, ada expired tuh istilahnya. Iya, ya. iya, itu loh maksudnya. Jadi ketika sudah nggak amper kayak gitu itu. Ini apa? Lah, udah digoda-goda kayak gitu kagak mau. Uh. Terus lu mau nyari kemana? Jajan. Haram. Nah, gitu loh maksudnya. Lah ketika sudah kayak gitu, apalagi sekarang rata-rata itu kalau sudah wanita itu sudah sibuk dengan karir, kayak gitu itu udah capek. Ini karena istrinya wanita karir sih. Iya. Kita mencoba Jadi coba memahami. Apalagi kalau sudah nggak amper, Iya, kemudian iya, udah mengalami nggak menopause kan gitu loh. kayak amper tuh kita belum paham. Loh iya, Oke, oke. iya, ya kan kita kan sudah sama-sama ngerasain Siap, semua siap. kan gitu loh. Betul. Nah itu sebelum kita menjawab ke situ mungkin ada banyak alasan kan gitu loh. Ketika kita kemudian misalnya waktu dipanggil ke kamar kok nggak mau, pasti kemudian ada stresnya. Iya, Kalau iya. sudah stres itu diapa-apain ya. Namanya nggak mau nelur, namanya juga ayam aja kalau kalau kemudian Kenapa jadi ada ayam? iya mas Iya. gitu loh. Kalau ada pohon akan gitu ayam udah nggak mau nelur. Iya. Nah, pertanyaan sekarang gini. Nah Udah poligami belum gitu? ini saya bukan belum poligami kan Iya, gitu. Karena iya. bagaimanapun masih amper. Gitu. Tapi ada niatan. Enggak kan gitu. Enggak. Rabbuna yusahil mudah-mudahan. Oke. Iya. Yang terakhir tadi kaitannya dengan apa? Yang poligami tadi saya lupa pertanyaannya gimana? Pertanyaannya soal namanya nafkah itu, nafkah zohir, yang soal adil dan lain sebagainya. Padahal kan juga ada fenomena begitu gitu. Oh, Perempuan fenomena. juga Gini, nafkah beda-beda. itu hak apa kewajiban? nafkah ya. Nafkah itu hak Bagi apa si istri loh, kewajiban? bagi istri. Bagi si istri. Hak. Seandainya dalam kasus zawat misyar, gitu loh zawat misyar. Ngeri ini misyar ini. Jadi Di Indonesia belum ada tradisi itu ya. Yusuf Qaradawi itu kan menghalalkan zawat misyar. Iya. Karena Di Mesir ya. ada banyak kemudian janda-janda yang kemudian butuh kehangatan, ya kan? Ya tinggal Fatwa Mu'asyiroh kan ngomong gitu. Iya. Lalu kemudian, Ngeri nih, butuh kehangatan ya. lah terus gimana? betul. Ada dafaya kalau dulu. Oke, terus ya gimana ya? Lah terus solusinya gimana? Iya. Kan gitu. Karena dia itu mantan jandanya Amir, tahu Amir ya? Iya. Amir Khalid. Amir Khalid itu negeri-negeri Teluk kan banyak yang kemudian punya janda cerai gitu kan. Akhirnya kemudian sebagai salah satu jalan keluarnya itu adalah zawat misyar. Zawat misyar itu ya kamu datang aja seminggu 2 hari ke sini, kemudian habis itu aku nggak butuh nafkah, yang penting aku butuh kehangatanmu, kan gitu. Tapi itu Lalu kemudian yang menjadi menarik di situ, si suami itu malah nggak ngasih nafkah, Iya. dan itu direlakan sama mantan jandanya Amir ini. ya ridho. Tapi gitu ya. Ridho. tapi konteksnya adalah jandanya janda kaya, Nah. udah punya duit warisan banyak. Oke. Tapi ini kan terjadi tidak di Indonesia. kan? Artinya semestinya itu adalah bahwa si istri itu nuntut nafkah sama suami kan. Oke. Tapi kenyataannya kan Ada yang tidak. berarti kalau dalam bahasa Mesirnya itu kan si istri itu boleh tanazul dari hak nafkah. Nah, kan? Iya. Seandainya Haknya hak lain. nah ya sudah lah, itu soal kesuluh itu kan Iya, bisa saja kan gitu. Iya. Rekonsiliasi damai itu kan Iya. Damai. nah iya, Iya. itu bisa dilakukan. Asalkan begini, kalau waris itu yang sudah jadi hak Allah, itu kan bisa dibagi rata. Iya. Betul kan? Asal itu disepakati semua oleh ahli Ahli waris. waris. Kan gitu.
Nah, sama halnya dengan hak nafkah ini. Kalau kemudian itu si istri itu sama-sama kemudian merelakan bahwa ya ya sana bandingannya 753 ya kan, 753 seperti yang antum Iya. bilang tadi, maka sah-sah saja seperti itu. Boleh-boleh Gitu. saja ya. Oke. Oke. Jadi itu kemudian diserahkan kepada bagaimana para madu ini Itu kemudian berkonsolidasi. dan bermufakat kan gitu. Kalau dua kayaknya susah. Kalau para praktisi biasanya Ya. kalau dua itu susah. Terus? Tapi kalau tiga bisa. Bisa ngeblok karena musuh dari musuhku adalah temanku. Iya. Gitu. Oke, Jadi oke. itulah yang kemudian mengapa poligami ini masih kemudian menjadi polemik. Oke. Banyak ditentang tapi juga secara diam-diam banyak yang melakukan. Iya. Dan banyak yang mau juga. Gitu loh. Akhirnya bagaimana itu, Kang? Kalau bisa seperti itu, Itu- negara harus turun nggak di situ? Itu membuat konflik nggak sih sebenarnya kalau seperti itu? Terus kaitannya dengan emansipasi perempuan kira-kira bagaimana ya? Halo. Apakah poligami itu bertentangan dengan cita-cita emansipasi perempuan ya? Emansipasi perempuan ya dilihat dulu kan gitu loh. Sekarang begini, kebanyakan perempuan berdasarkan hasil studi, mohon maaf, itu ketika kemudian dia mengoptimalkan perannya sebagaimana yang dituntut oleh persamaan antara laki-laki dan perempuan, dia justru menginginkan hak perempuan gitu loh. Artinya apa? Hak perempuannya ini kemudian apakah benar perempuan itu sama-sama harus seperti lelaki? Nah, Tidak. gitu loh. Tentunya Secara kan gender tidak. tentu berbeda. Tentunya kan tidak kan gitu. Iya. Ya, Secara sexuality maksud saya. Nah, itu masalahnya. Nah, ketika kemudian ada perempuan yang mau dipoligami, apakah dia mengorbankan kesamaan gendernya? Artinya begini, yang terjadi kepada misalnya kalau Anda punya kakak, kemudian nggak ada yang nafkahi, hidup terus, nggak pernah disentuh oleh laki-laki, apa nggak kasihan? Sementara dia harus punya anak 3 kayak gitu itu. Harus dipahamkan ke istri yang pertama berarti. Nah, tapi saya menarik begini. Enggak itu dulu. Oke. Kalau itu kemudian apa nggak kasihan ente? Gitu. Akhirnya pertanyaannya begini, apakah memang sexuality itu menjadi hajat primer atau tidak? Menurut jenengan gimana? Ya kalau asal tujuan pernikahan sih awalnya memang likhilil istimta kan. Oh iya. Iya. Istimta lah ya. Istimta itu nggak bisa dibohongin kebutuhan seksual itu. Oke. Tapi kemudian Islam itu melembagakan menjadi suatu perkawinan. Oke. Nah, ketika kemudian ada hal-hal lain misalnya untuk ada di situ begini loh Mas. Nikah itu bukan hanya sekedar seksual. Ya kan? Memang tujuan awalnya untuk menghalalkan itu, ya kan? Tapi dalam sisi lain itu ada sakinah, ada mawaddah. Dan dalam seksual itu juga ada rekreasinya, gitu loh. Ada rekreasinya, iya, ada jalannya. Iya, ada fungsi rekreasinya. Jalan-jalannya kemana itu? Tempat wisata. Nah, ada rekreasi ini apakah itu tempat wisata? Iya. Ya bukan masalah itu. Iya. Tapi kan bahasa kita kan gitu. Kalau laki-laki itu menumpahkan hajatnya atau misalnya syahwatnya, bukankah itu kemudian ada nilai ibadahnya? Betul. Kalau kemudian sah. Nah iya. Kalau misalnya dengan suami atau istri yang sah. Lah iya, ya misalnya kalau kemudian itu ditumpahkan di tretes gitu misalnya. Tempat apa itu? Iya, saya nggak tahu itu. Nggak tahu depannya tahu-tahuan ini. Mas Top ini di atasnya Mas. Saya masih awal. Lah, apakah kemudian itu bagaimana anaknya, bagaimana nasabnya? Ini jelas diikat di lembaga suatu perkawinan dan disahkan oleh agama, kan gitu. Bahkan kalau kemudian secara jujur kemudian suami
mau mengaku itu pasti dikasih oleh hakim. Mau oleh hakim. Oleh hakim. Walaupun kemudian si istri mau minta cerai. kalau ada tanda tangannya kan ada kayak gitu. Iya. Gitu. Dikasih Jadi- apa namanya? Dikasih izin. Tapi kan nggak dapat Izin poligami. izin poligami. Misalnya Meskipun gini loh. Istri pertama tidak Jadi istri mengizinkan itu gitu. diajak ngadep hakim. Hmm. Izin poligami itu sampai ditanyain sampai kayak gitu, mau apa enggak? Kalau anu nggak apa mau masa dikasih izin sama hakim? ya kan mungkin kalau itu. Kalau sudah istrinya ngomong ya gitu saja, ya selesai kan gitu. Maka Iya. kemudian bolehkan poligami. Iya, Gitu. Prakteknya kan banyak yang kemudian pada tidak memberi izin. Apakah kemudian itu juga berarti seakan-akan istri itu menolak hukum agama gitu? Bahwa Nah, itu gimana ya? diperbolehkan. Ya jadi begini. Jadi kalau istri yang tidak mau dipoligami berarti menentang hukum Tuhan. Nah, begitu nggak kira-kira? Asas yang dikembangkan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia itu adalah monogami. Monogami. Asasnya ya. Asasnya. Mabedaknya. Mabdanya, ya kan? Jadi poligami itu adalah pengecualian. Itu. Oh, al aslu fin nikah wahid. Wahid kan gitu. Ilah madalah dalil. Tapi itu kemudian dikasih saluran. Tapi salurannya itu nggak diperlebar. Iya. gitu loh. Baik. Nah, karena salurannya nggak diperlebar, maka kemudian yang terjadi adalah banyak orang yang menggunakan pintu belakang. Oke. Gitu loh. Maka kasus terjadi banyak. Rata-rata istri kedua itu adalah siri. Siri. Gitu. Jadi fenomena kawin siri itu ya gara-gara salah satunya ya gara-gara istri yang kedua itu harus mendapatkan izin dari istri yang pertama. Oh, oke. Sekarang mungkin dari Kiai melihat fenomena itu, artinya apa yang diharapkan oleh negara tidak bisa Realisasi. terrealisasi dengan baik. Buktinya kemudian tetap saja ada pernikahan poligami. siri yang kemudian juga akan menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi anak-anaknya kan. Iya. Konsekuensi nikah siri itu kan berarti kan mereka tidak mendapat Kalau administrasi ya. kalau anak-anak itu, kalau anak-anak atau siapa, kalau sekarang ini kan sudah bisa dimasukkan ke kakak. Sudah bisa ya sekarang. Apanya kakak ya? Namanya Misalkan dari istri yang kedua ada Kan- anak itu. kan tulisannya istri tapi belum tercatat di kakaknya. Oh gitu. Enggak, maksudnya Itu gini. belum nyoba sih masalahnya. Enggak, ini Awam, ini bukan buat saya. Ya. Katanya begini, si suami punya istri yang kedua dan punya anak dari istri yang kedua. Iya enggak? Iya. Tapi siri. Heeh. Nah, anak yang dari pernikahan kedua itu apakah bisa masuk kakak? Ya kalau misalnya Kakak dari istri yang pertama. misalnya itu dilaporkan, bisa masuk. Masuk kakaknya kakak yang mana? Ya kakak-kakak itu, kakak Kakaknya yang si kedua, suami, kakaknya istri yang suami. pertama. Oh, dari istri yang pertama. Iya. Walaupun istri yang kedua tidak tercatat. Enggak ada catatan. Oh, begitu ya. Udah menikah masih belum tercatat. Sampai sekarang aja pembaruan kakak sekarang karena saya tidak melaporkan itu menikah tapi belum tercatat statusnya. Padahal saya pegang surat nikah. Lah itu harus ada pembaruan lagi. Oke. Nah, gitu. Baik. Nah, dalam konteks seperti ini kan gitu loh. Apakah kemudian untuk menghilangkan nikah siri ini ada kemudian tinjauan sosiologi hukum? Betul. Saya kira itu Itu perlu loh. itu berarti Kiai. Sosiologi hukum. Kalau misalnya ini semakin banyak ya kan, dan kemudian negara tidak bisa mencegat, kenapa kemudian Revisi. nggak direvisi lagi gitu loh? Artinya bisa saja nanti diajukan revisi, tidak harus ada Syarat dari izin pertama. gitu, asalkan Segera kemudian diusulkan itu gini. Kacau itu. Bisa mungkin, repot mungkin ini. negara mendukung tapi para istri menolak. Demonya bisa berjilid-jilid. Iya, bisa berjilid-jilid ini. Nggak mungkin itu terrealisasi itu. DPR bisa digeruduk sama para ibu-ibu itu. Jawabannya istri Enggak. itu nggak repot-repot ya. Kalau penyelesaian- Anaknya dibiarkan aja, suami udah pusing. penyelesaian hukum itu kan bukan satu-satunya penyelesaian. Ya. Nah, ya kan? Harus Artinya ada penyelesaian kekeluargaan. Ada kekeluargaan, Iya. ada Tidak harus di MK tapi minimal jadi menteri aja lah gitu kan. enggak. Kok kesana? Tapi angket harus berjalan. Jadi konsepnya itu gini loh. Ya itu tadi kembali kepada bahwa ini sama-sama wanita. Ya kan? Sama-sama berbelas kasih. Biasanya kalau disentuh soal bahwa coba itu kalau adikmu sendiri. Gitu loh. Coba itu kalau misalnya bulikmu sendiri. Apa kamu nggak kasihan tuh anaknya 3 kan gitu.
berbagi sedikit aja kan sama nggak mau kan gitu. Nanti kalau misalnya kalau kamu ada bantuan ada apa, bukankah kamu bisa minta bantuan kepada madumu, kan enak kayak gitu. Gitu ya. Tapi justru kemudian harus laki-laki harus sadar ya, bener nggak sih? Jadi kemudian ketika dia mau Ini agak menikah, ngawur ya. Enggak, tapi penting juga gitu. Iya, sudut pandang itu. Sudut pandangnya, sudut pandang ini sudut pandang kita memahamkan perempuan. Iya. Bagaimana sesungguhnya engkau melihat syariat. Bahkan di dalam sebuah hadis katakan orang bukan sebuah hadis mungkin para ulama ya, atau ada hadisnya saya nggak tahu. Orang yang kemudian wanita yang mau dipoligami, maka balasannya surga katanya. Gitu nggak sih? Hanya saja perempuan itu kemudian kan banyak cara menuju Roma, iya nggak? Nggak harus dengan cara poligami. Benar nggak sih? Gitu. Jadi memang ya perempuan pada dasarnya memang untuk syariat ini ya mayoritas sepertinya banyak yang sulit ya untuk menerima itu. Tapi tetap dia harus mengakui bahwa ini adalah hukum Tuhan. Iya, artinya ketika itu jadi halal atau enggak. Iya. Gitu. Nggak boleh perempuan mengharamkan ini, nggak boleh. Enggak, maksudnya ada pilihan di situ, Mas. Artinya boleh menolak, ya kan? Boleh kemudian menerima. Gitu loh. Kalau Mas merasa tersakiti, ya banyak sekarang. Iya. Itu dapat satu hilang satu. Satu hilang satu. Dapat satu hilang satu, misalnya karena mendapatkan istri yang ini, maka kemudian yang satunya hilang, kan iya, gitu. iya. Tapi Karena kalau nggak terima. bener nggak ya, kayak misalnya dulu zaman era-era kemerdekaan atau zaman tahun-tahun yang kebelakang lah, itu masih banyak waktu orang di Indonesia itu punya istri lebih dari satu. Banyak itu kayak sebenarnya orang-orang yang zaman-zaman kakek-kakek kita sepertinya kok Banyak ya sering kita dapat cerita, oh ini dulu begini begitu. Ya Nah, memang dulu itu kayak gitu. Artinya ya Syekhuna Nawawi Al-Bantani itu, maka di sepanjang jalan itu mohon maaf kan gitu. Dia ngepost di mana kan gitu. ini misalnya Termasuk mbah saya. sama. Mbah saya itu ketika dakwah kan dulu kan nggak ada medsos kan gitu ya. Ngepost di Jombang, ngepost di Istilahnya Madiun. ngepost ini Iya, ngepost. lagi ada dakwah di sana. Nah, jadi ada pos 1, pos 2, pos 3 kan gitu. Tapi kalau orang Jadi itu bahasa orang dulu sebenarnya, Mas, kan gitu. Jadi pos 1, pos 2, baru pos tahu 3. baru dengar bersama ini kami ini awam sekali ya. Tapi itu kan para ulama ya. Nah, Para iya. ulama yang kemudian kalau misalnya dia melakukan itu ya punya hikmah, punya Iya, manfaat, betul. menyebarkan menyebarkan keturunan dia yang kemudian Yang mungkin alim. jadi alim juga, menyebarkan Islam juga. Nah, kalau Termasuk ulama ini. kita aduh. Ya. Ini mikir poligami aja. Jadi ya gimana? Oh, mikir. Enggak. Tadi katanya. Ini kan enggak maksudnya. Bun. Jadi gimana ya? Ya memang tema pinggir jurang ini agak risih kan Iya, gitu. iya. Ketika kemudian harus dibicarakan kan Oke. gitu. Mendingan langsung dilakuin di pinggir. Biasanya yang mereka nggak membicarakan sudah terdepan dalam Iya. aplikasi. Iya. Yang banyak bicara begini nih Iya. biasanya terlambat dalam urusan Ya praktek. memang. Kalau bos saya itu bilang gini. Bosnya Bos itu bilang gini, ente kalau ngomong kayak gitu, ngomong-ngomong poligami itu kagak bakalan berani kan gitu. Kalau yang diam-diam itu baru itu yang lakuin, kan gitu. Yang lakuin itu. Iya. Kita sih nggak. Kita walaupun ngomong begini juga. Kagak. Iya. Gitu. Betul. Jadi apa ya? Yang sukses itu justru yang diam-diam, Mas. Yang diam-diam ya. Kalau kemudian diisharkan atau dimasyhurkan, Iya. itu yang terjadi adalah pergolakan. Iya. Gitu. Karena emang full of konflik loh di sana. Full on Nah, ini juga yang para istri Mas Top, istri Kang Zul, buat Bunda juga. Ini kita ngomongin poligami, sebenarnya nggak berani poligami. Kok Dia cuma jadi- memberikan wacana aja. Ini kok jadi ngobrol soal pribadi biar bisa pulang ke rumah kan. Iya. Oke, Oke, kita sepakat bahwa kemudian poligami itu tidak haram. Poligami itu adalah sebuah hal yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, tapi sekarang masuknya ke laki-lakinya sekarang nih. Perspektif laki-laki, tadi kan perspektif perempuan, dia harus menerima karena mungkin dia kasihan sama perempuan lain dan sebagainya. Perspektif laki-laki nih sekarang.
Ya. Laki-laki. Apa namanya, pilihan poligami itu bagi laki-laki tuh seperti apa sih sebenarnya? Dari sudut mana nih? Ya selain di luar dari sudut syahwat dong. Kalau sudut syahwat sudah kita tutup lah. Nah, sudut yang lain misalkan, ada nggak sih perspektif lain kenapa laki-laki harus poligami di luar dari konsekuensi syahwat? Ya, ente punya motor berapa? Ya motor 2. Nah, rasanya satu sama yang lain beda nggak? Oh. Cuma sensasi aja kan? Waduh. Uhuy. Mungkin itu kan gitu ya. Tapi salah satunya adalah ada yang disebutnya itu Nabi sendiri ketika melihat Hafsah, Ya. Saudah bintu Zam'ah, Iya. kemudian Apalagi istri-istri satu Sofia itu Nah, dari bangsa Yahudi yang paling cantik yang kemudian katanya. bapaknya meninggal kan gitu Iya. kan. Itu kemudian itu apa sifatnya? Nikah kayak gitu itu apa sifatnya? Nulung apa memang demi memenuhi syahwat? Nah, gitu loh. Itu pertama ya kan. Yang kedua, kemarin kan kita sudah bahas bahwa kalau kita kemudian menemukan ya naudzubillah min dzalik ya. Ini ngomong-ngomong ya pasti ada dalam kenyataan. Gini, daripada rumah tangga ini pecah. Ngelihat misalnya istri itu kan karena kita nggak selalu mendapatkan yang terbaik. Kadang ya ada buah itu yang busuk kan gitu lah ya. Ternyata itu justru kemudian menjadi bagian kita. Paham ya ini maksudnya Iya, ya? paham. Awam kayak. Ya, jadi gini. Dalam hadis Rasulullah itu ada seorang sahabat melaporkan bahwa istrinya itu selingkuh. Gitu loh. Kalau dalam konteks yang seperti itu, kalau kita kemudian melepas dia, menceraikan dia, lalu kemudian keluarga jadi hancur nih, gitu kan? Lalu kemudian apakah kemudian harus diceraikan? Siapa yang ngerawat anak? Siapa yang ngerawat anak? Kemudian apa kan gitu kan? Maka Rasulullah ngomongnya fastamti biha, gitu. Ya nikmatin saja kan gitu loh. Nah, konteks istri yang kemudian berzina. Nah, dalam konteks yang seperti itu kan salah satunya ya suruh pokoknya kalau kamu nggak suka nyerai dia ya sudah pegang aja itu, ambil aja itu kan jadi bagianmu kan gitu loh. Yang kayak gitu itu kan jadi tanggung jawab pria yang kemudian harus menafkahi terus. Sementara istrinya berkhianat kan gitu kan. Nah, dalam konteks itu kan gitu. Kalau sudah kayak gitu kan udah nggak enak nih. Iya. Ya kan udah nggak enak, kita ini sudah sepenuh hati tapi nyatanya kemudian kita dihianati. Terus apa nggak nyari yang lain lagi? Atau kalau dikontekskan misalnya begini, bahwa seorang muslim itu baina sober wa syukur. Laki-laki sabar aja begitu gimana ya? Ya kalau sampean sabar. Iya kan? Iya. Nulung satu kan lebih baik. Iya. Nggak lebih baik nulung dua? Oh iya. Berarti konteksnya itu seorang laki-laki yang poligami diniatkan nolongin perempuan. Kan gitu loh. Lah, itu kan berkhianat yang halal. Ini gimana ini? Terus berkhianat yang halal katanya. Di terminologis luar biasa ya? Lah iya kan. Terus gimana coba? Kalau memang siap. itu diomongin berkhianat kan gitu. Siap. Nyatanya dia sendiri nggak bisa menjaga amanah kan gitu. Nah dalam konteks seperti itu ya gimana lagi mau nggak mau ya kalau saya sudah berjuang tapi aku dikhianati ya sudah. Tapi aku masih memandang nih bisa teguh memegang kamu yang barangkali bisa bertobat kan gitu loh. Nah gitu. Maka ada hadis itu, andai kata seorang perempuan itu seorang manusia itu boleh sujud kepada manusia, lamar tuh itu masih gininya itu masih main kalau laki-laki itu. Menarik kalau dilihat dari sudut pandang begini, misalnya ada orang pengen kemudian nambah tapi kemudian nggak diizinkan, akhirnya harus bercerai, misalnya harus menceraikan. Sedangkan abwadul halal indallah ada tolaku itu ya, sesuatu yang halal tapi dibenci Tuhan itu adalah cerai. Artinya kan dari sudut pandang itu ya tetap nggak usah bercerai, tambah saja gitu loh. Jangan sampai terjadi perceraian begitu kan. Artinya
Gimana itu penjelasannya? Atau begini deh pertanyaannya mungkin ya. Justru gini loh. Udzur syar'inya apa? Justru gini. Apa gimana? Kalau saya tidak setuju dengan statement Anda, yang justru pintu darurat itu talak. Pintu darurat adalah talak. Talak. Oh. Pintu darurat cerai. talak gitu ya? Cerai, Iya, gitu. iya, Ya sedangkan bagaimanapun itu sebisanya itu kemudian rumah tangga ini tetap dipertahankan meskipun dengan carut marut tapi dengan asobru kan gitu kan. Sobernya bukan ke sini, sobernya perempuan. Asobru Iya. ya kemudian dia lulu ada sisi baik yang kemudian harus ada di situ kan gitu loh. Kalau disuruh milih ya misalnya dia nambah ta'adud tapi harus begini, harus menikah lagi tapi dia bercerai atau dia bertahan dengan satu tapi dia kepikiran terus. Seperti yang terjadi pada Ustadz Padang. Enggak. Oh, dadah. Ya sudah. Tapi gini loh. Apapun itu harus diselesaikan dengan cara yang halal. Ya. Halal. Yang penting halal ya. Yang halal. Tidak harus soal perasaan ini kan yang susah. Ya lain. Ukurannya nggak bisa lain. kayak Saya ngomong gini itu bisa nyakitin orang loh. Oh gitu ya. Ya termasuk diantara yang hadir di sini kan gitu loh kan. Bisa nyakitin orang. Lah yang kayak gitu itu apa kemudian kita ini harus peduli dengan yang kayak gitu. Maka ya kan, maka yang paling tegas saja hukum itu diambil secara dohir aja. Ketika kemudian itu halal ya kan, ya silakan aja gitu. Nanti kemudian kalau ada resiko ya Anda harus bertanggung jawab gitu loh. Artinya ya gentleman kan gitu loh. Ketika kemudian harus berani siri dengan istri kedua, kalau dituntut ya itu sudah sebagai suatu kenyataan kan gitu. Nah, udzur syar'i apa aja sih? Yang kemudian udzur syar'i ya udzur lah. Udzur seorang laki-laki, seorang perempuan yang kemudian memang si laki-laki ini biasanya memilih untuk poligami, udzurnya. Itu bukan, saya kira itu bukan sesuatu. Bukan rukso ya. Artinya udzur syar'i itu kan kalau itu kewajiban kayak kita nggak bisa melakukan, makanya ada udzur syar'i. Ini kan bukan sesuatu yang sesuatu yang mubah. Iya, sesuatu yang mubah. Ya tidak ada kata-kata syar'i lah. Udzur. Nah, gitu. Jadi bukan udzur kalau saya. Itu namanya apa? Azimah. Ya namanya halal itu baina tarki wal fi'li itu kan sama. Gitu loh. Antara melakukan dan meninggalkan itu sama. Kayak hukumnya kita minum kopi kayak gini nih, boleh ngopi, boleh tidak, kan gitu kan. Maka dalam konteks yang seperti itu, kalaupun dia memilih untuk fi'li, yaitu untuk melakukan poligami, ya dia harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Itu mungkin loh. kalau dalam praktek di pengadilan agama ya, biasanya para hakim itu menerima gugatan poligami. Izin cerai, izin poligami itu nanti kan biasanya ngasih penjelasan kepada istri yang pertama kenapa ini harus diterima. Ada nggak misalnya hakim itu ikut mendorong membantu si suami untuk menjelaskan ke istri pertama bahwa ini memang sudah sangat membutuhkan karena pertimbangan ini. Ada nggak kayak gitu? Kalau saya balik, kalau justru istrinya yang nyarikan istri kedua gimana? Itu kasusnya ada. Nah, itu perlu didorong ke sana. Kan gitu loh. Artinya ketika sudah sama-sama sepaham kan kayak gitu bahwa itu aku mau dimadu tapi dengan syarat kamu harus diracun. Kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu itu gimana terusan? Iya. Jadi istri yang mendorong ya. Istri yang mendorong bisa seperti tapi itu kasusnya mungkin agak banyak ya. Ya banyak. Yang banyak itu ya siri itu. Yang banyak siri. Oke, sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya. Pesan kepada laki-laki yang kemudian di hatinya terbetik ingin poligami, apa pesannya? Saya enggak, ini bukan pesan buat saya, bukan. Sayangi keluarga. Sebelah sana. Sayangi keluarga. Sayangi keluarga. Ya, sayangi istri kan gitu. Mm. Nah,
Jadikan poligami itu sebagai pilihan. Pintu darurat. Pilihan terakhir. Oh, pilihan terakhir. Iya, iya. Pilihan terakhir. Iya. Kan gitu. Bahasa sama sama pintu darurat. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ditahan, usahakan yang pertama jangan sampai tahu. Ini apa? Yang pertama jangan sampai tahu, kan gitu. Ya meskipun itu siri ya, kan gitu. Tapi komitmen Anda tetap harus dijaga. Iya. Bagaimanapun nikah siri itu adalah nikah yang kemudian disahkan dalam agama. Iya. Oke. Itu. Sekarang begini ya. Artinya misalnya ini ada seorang laki-laki dia kaya sekali, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Dia bisa untuk kemudian seandainya menikah lebih dari satu, kemudian bisa bisa menghidupi banyak orang begitulah. Kira-kira ada nggak dari kayak misalnya mengusulkan misalnya agar orang seperti ini sangat didorong untuk menikah lebih dari satu? Misalnya dia punya media besar lah begitu. Apa? Enggak ini Media besar. Media besar. Oh, punya gitu. penerbitan besar. Nah, gitu. Oh, arahnya saya paham itu. Pos 1, pos 2 lagi. Satu mana di Jakarta mana. Jadi itu hal yang saya kira itu kalau sudah umur-umur segini, umur-umur 40, 30 tahun, 35 ke atas, itu udah paham masalah yang seperti itu. Jadi ya Anda sendiri yang kemudian menentukan. Ada kalanya orang tersebut cukup dengan kasih sayang satu istri, gitu loh. Ada kalanya karena ingin berbuat kebaikan, ya kan, dia menambah istri. Gitu. Ada kemudian bukan nambah istri, bukan apa, tapi kemudian ngumpulin janda dibuatin perumahan, kan gitu loh. Itu apa? Ada kan? Walaupun belum dinikahi, ada begitu kan? Ada. Jadi dia di itu Bangil itu ada kompleks janda. Ketimbang dia menikahi, mendingan menafkahi tanpa menikahi. Kan gitu loh. Jadi Mulia sekali berarti. Mulia sekali. dalam penelitian itu kan banyak kan janda-janda survive itu. Jadi ya ada dulu ibunya itu janda, akhirnya dia beli tanah, kemudian buat perumahan. Jadi apa? Kapling, kemudian di situ janda yang datang itu kemudian nggak punya tempat, nggak punya apa, dikasih di situ, terus kemudian ya kayak pesantren, jadi pesantren janda. Pesantren janda. Gitu. Pesantren janda. Iya. Didengarkan sebetulnya nggak enak, padahal itu adalah realitas. Sebuah solusi kemasyarakatan salah satunya begitu. Akhirnya di situ terkenal kompleks janda. Kompleks janda. Gitu. Walaupun kompleks janda ini bukan berarti negatif. Negatif enggak. Tidak negatif karena memang di situ memang janda-janda yang kemudian dia tidak dinikahi, hanya dinafkahi saja supaya dia bisa melanjutkan hidup lah. Anaknya segala jalannya ya kayak seperti kemudian ada sumbangan dari masyarakat, kemudian ada beras, kemudian dibagi per rumah, dibagi per anu gitu. Jadi itu ada sistem sosial lah yang selesai kemudian menyelesaikan itu. Lalu kemudian kalau misalnya ada orang kemudian kamu mau janda dinikah sama ini, ya sudah, mau dibawa keluar akhirnya gitu. Dari situ lintas lah istilahnya. Saya punya teman Kiai, dia kebetulan menjadi pengusaha kaya besar, punya perusahaan. Akhirnya dia mempekerjakan, syarat utamanya menjadi karyawannya ada janda. Di Batam kebetulan. Dia syaratnya untuk bisa menjadi karyawan syaratnya cuma satu, harus janda. Tapi nanti kalau kemudian sudah mendapatkan suami, dia akan diminta untuk keluar. Artinya sudah menjadi tanggungan suaminya. Sama ASN itu kalau suaminya meninggal selama belum menikah dengan orang lain, itu gaji suaminya masih. Kalau kemudian menikah lagi, putus itu. Iya, nggak dapat ini juga. Kalau siri nggak Pensiunan. Kalau sini kan nggak ada suratnya. Iya. Siapa? Artinya justru mending jangan sampai dilegalkan ya. Kalau legalkan ya kehilangan gaji nanti. Nah itu masalah. Ya itu tapi ada kalau saya secara pribadi sih memang ingin ini Mas ya, ingin mensinergikan lah antara hukum negara dan hukum agama gitu.
Jadi Gimana itu? ya tadi misalnya nikah siri itu kan nikah yang kemudian tidak tercatat. Kalau tidak tercatat berarti ada masalah-masalah yang timbul begitu kan. Karena masalah timbul, ya berarti negara harus berperan di sana untuk bisa membuat sebuah sistem lah agar Ini. kemudian tidak seperti itu. Ini jadi panjang lagi ngomong. Panjang. Kalau hukum itu nggak efektif, berarti ada masalah Ya. di dalam di dalam penerapan hukumnya. Kenapa kemudian masih banyak fenomena nikah siri, poligami dengan nikah siri? Berarti di situ ada yang salah. Gitu. Dari Satu, sistem sosial. Sistem sosialnya bisa, atau norma hukumnya. Oke. Norma hukum itu teks undang-undangnya, yang kemudian ternyata ketika itu kemudian dibatasi harus mendapatkan izin, malah kemudian pintu belakangnya terbuka. Dan itu banyak itu. Ya, memang aturan ada untuk dilanggar. Artinya bisa gitu. jadi ketika hukum itu diterapkan, Kiai, karena mungkin dari sudut pandang menjaga perasaan si istri pertama atau menjaga emansipasi perempuan dan sebagainya. Tapi sebetulnya dari sudut pandang yang lain itu sama saja membatasi aturan agama itu sendiri yang memberikan kemudian kenapa menjadi dipersulit seperti itu. Ya, sekarang, Iya, guys, artinya itu sekarang kan begini, ada nggak penelitian kalau ngelihat janda-janda yang kayak gitu, yang terlantar kayak gitu, terus kemudian negara harus menjadi tanggung jawab negara, apakah kemudian kalau itu dibuka secara terang-terangan itu jadi masalah juga, gitu loh. Terus siapa yang kemudian ngasih nafkah janda dan anaknya? Artinya bukankah lebih baik tidak usah disyaratkan harus dapat izin dari istri? Lah, iya. Artinya nggak diizinkan saja banyak janda betul. yang terlantar. Artinya dengan dia diizin tanpa harus izin pertama, tanpa harus dapat izin istri pertama, otomatis yang resmi diakui negara. Ya. Dengan seperti itu bukannya lebih mudah mengelola keluarga, kemudian istri yang kedua dan sebagainya. mengelola masyarakat tapi tidak bisa mengelola keluarganya. Karena konflik terus nanti. Lah iya, yang munculnya kayak gitu. Seandainya pintu poligami dibuka, Iya. apakah pintu perceraian semakin lebar? Itu bisa jadi, gitu loh. Iya. Misalnya nih gini, itu dibolehkan tanpa izin, dan gitu kan. Iya. Itu kan perlu kajian juga, gitu loh. Artinya pintu poligami laki-laki bisa seenaknya kemudian menikah lebih dari satu tanpa izin, kan gitu. Lalu kemudian ketahuan sama si istri. Ya. Apa nggak sama kemudian dapat satu hilang satu, ya. gitu loh. Itu ada yang kemudian belum ada kajiannya. Mungkin bahasanya tidak harus mendapat izin yang pertama, tetapi begitu sudah terjadi pernikahan, baru izin. Wajib memberikan izin informasi kepada istri pertama. Istri pertama. Sama aja ya. Tapi enggak, itu beda kondisinya. Tapi selama ini hukum kalau sudah ketahuan bahwa itu sudah nikah, bisa dituntut. Nah, melalui delik aduan yang disebut dengan apa? Bahwa itu nanti yang terjadi adalah pidana. Biar tidak terjadi delik aduan, makanya undang-undangnya nanti diusulkan dirubah begitu, Kiai. Jadi tidak harus mendapat syarat izin dari istri pertama. Tetapi begitu sudah terjadi akad pernikahan, wajib memberikan informasi kepada istri pertama. Kalau gitu saya dukung Anda nyalek deh. Siap. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Iya. Nah, baru kemudian kalau ternyata misalnya jarak antara pernikahan dengan pemberitahuan itu melebihi batasnya, berarti dia kena pidana. Tapi kalau misalnya begitu sudah terjadi akad, maka kurang dari sekian hari wajib memberi informasi kepada istri pertama. Nah, saya kira itu jalan. Terus kalau konsekuensinya perempuan boleh cerai juga nggak itu? Boleh meminta talak nggak? Ya kan kalau itu ada hulu. Ya kan bisa mengajukan hulu, itu kan terserah pribadi. Ini cuma soal izinnya doang ya. Pokoknya nggak izin nggak apa-apa gitu. Artinya ini menyelesaikan problem bahwa ada yang sembunyi-sembunyi yang pertamanya. Kemudian yang siri tadi, yang kedua juga mengurangi potensi
dengan siri itu Manipulasi. kan hanya dan sebagainya itu. Iya. Saya sih walaupun kemudian ada undang-undang begitu tetap aja enggak, Mas. Ya pun Nggak aman berani. bun, aman bun. Siap. Yai, Ikatan suami takut istri. jadi perbincangan kita malam hari ini itu saya tidak konklusikan. Iya. Karena Ada yang mengkonklusikan. Anda mengkonklusikan, tapi bagaimanapun tetap bahwa tadi itu dikatakan Kang Zulfikar bahwa yang namanya poligami itu adalah sebuah hal yang dibolehkan dalam Islam. Dan tentu orang yang memilih poligami dia punya konsekuensi. Ya. Konsekuensinya bukan hanya konsekuensi di keluarga saja, konsekuensi sosial, konsekuensi Bahkan banyak perceraian. hal lah, bahkan perceraian begitu. Yang itu kemudian akhirnya memantik konflik juga kan begitu ya. Iya. Nah, itu akhirnya nanti dikembalikan. Yang terpenting mudah-mudahan saya benar bahwa yang terpenting adalah jangan sampai kemudian kita mengharamkan sesuatu yang memang Allah halalkan. Betul. Gitu Ya, nggak sih? gitu. Betul nggak sih? Itu paling penting. Sepakat ya? Konklusinya Sepakat ya? itu. Iya sepakat. Tapi kalau yang di sini insya Allah ini cuma dialektika saja, wacana-wacana saja. Pada takut kok insya Allah. Terima kasih ya Zulfikar, Mas Sama-sama. Dok. Kita akan ketemu lagi nanti ya dalam perbincangan selanjutnya di Layali Ramadan. Oke, Oke, terima kasih. terima Silakan. kasih.